News TV, terdepan dan terpercaya. Ketua LBH Garda Keadilan Nusantara, Aceng Lahi sangat prihatin dengan hasil seleksi P3K yang diduga tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Kamis 3 Juli 2025. Aceng menambahkan bahwa sesuai peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2023 yang dimaksud agar benar-benar yang berkualitas, bukan hanya karena adanya kedekatan keluarga atau sahabat, sehingga diduga menimbulkan kolusi korupsi nepotisme. Ia juga berharap kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah agar untuk menyampaikan kepada instansi terkait dalam hal ini, agar sesuai regulasi yang ada setiap calon pendaftaran P3K minimal pengabdiannya 2 tahun berturut-turut tanpa berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat orang-orang tua kita yang mungkin pernah mengkuliahkan anak-anaknya, yang kemudian banyak adik-adik kita yang sudah berjuang, berusaha dan mengabdi selama 2 tahunan bahkan melebihi itu justru tidak banyak lolos dalam seleksi P3K. Tentunya saya sehubungan dengan ini, seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K ini merasa prihatin dan banyak sudah saya telusuri terkait dengan kelulusan P3K yang sesungguhnya ini diduga tidak bersyarat. Nah, tentu di sini kita juga harus mengacu pada regulasi. Nah, ada peraturan pemerintah RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional, khusus pasal 3 tentang prinsip seleksi yang kompetitif, adil, objektif, transparan dan bersih dari KKN. Tapi kan terbukti hari ini kan marak masalah KKN-nya itu yang dilakukan dengan cara-cara manipulatif data. Nah, tentunya kita sebagai masyarakat ini peduli terhadap integritas proses seleksi P3K yang tidak hanya menjadi mekanisme penataan tenaga honor, tetapi dalam ASN tapi juga bertujuan untuk menjamin kualitas aparatur. Nah, dalam rangka melaksanakan pemerintah dengan menindaklanjuti kesejahteraan pendidik. Nah, saya juga yang melihat dari hasil penelusuran ini banyak yang tidak layak dan tidak bersyarat. Di saya ada sejumlah 149 orang saya memiliki ini. Dokumen ini lengkap di saya, yang kemudian akan saya lakukan aksi dan mengajak buat adik-adik kita dalam rangka aksi damai terhadap hak-hak mereka yang selama ini terabaikan. Tentu seleksi ini kan memiliki syarat yang tidak bisa lepas daripada regulasi yang ditetapkan oleh undang-undang. Tidak serta-merta karena dia anaknya bupati, anaknya gubernur dan pejabat-pejabat lain kemudian diloloskan. Nah, di sisi lain kan harus memiliki syarat dulu. Kemudian ditetapkan juga pada Kemenpan RB nomor 347 tahun 2004 diktum keempat yang menyebutkan bahwa tenaga non ASN itu harus terdaftar dalam database BKN dan aktif bekerja paling sedikit 2 tahun. Nah, kemudian di situ ada Kementerian keputusan Menteri RB nomor 15 tahun 2025 diktum ke-8 yang mengatur urutan kelulusan berdasarkan status nama, masa kerja termasuk keharusan masa pengabdiannya itu minimal loh ini 2 tahun. Nah, oleh karena itu kami bermohon juga kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk menindaklanjuti laporan indikasi dugaan ini dengan verifikasi terlampir dan menyeluruh bekerja sama dengan BKD dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Itu harapan kami kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Terkait dalam hal ini, Badan Kepegawaian Daerah BKD dan Dinas Pendidikan agar lebih selektif dalam pelaksanaan kegiatan yang dimaksud agar dapat menghasilkan pegawai yang profesional dan berintegritas, ucapnya. Kaladi melaporkan dari Touna. News TV, terdepan dan terpercaya.